Shalom saudara. Saya senang banget lagu tadi, nanti mungkin terakhir kita nyanyi lagu itu lagi ya. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang memberi kekuatan ya. Dan hari-hari ini kita tahu bahwa kita hidup di dalam putaran yang terakhir. Kita hidup di dalam end of times ya. Kita tahu bahwa mungkin bagi saudara yang sudah sering mendengar kitab Wahyu, semua tanda-tanda zaman itu sudah berlaku sekarang ya. Nah, jadi hari ini tema dari firman Tuhan adalah the time is near ya. Kita akan baca dulu sama-sama saudara. The time is near atau waktunya sudah singkat. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Karena cuma satu ayat, mari kita baca sama-sama. Ya. Mungkin next slide ya. Ini tulisannya kekecilan. Mungkin bisa buka di gadgetnya masing-masing. Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Ada satu ayat yang hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan, yaitu dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Seperti yang kita tahu, semua yang terjadi akhir-akhir ini adalah penggenapan dari Wahyu. Ya. Karena itu apa yang harus kita lakukan saat kesudahan segala sesuatunya ini semakin dekat? Ada dua hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, yaitu yang pertama apa? Kuasailah dirimu. Dan yang kedua adalah jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Nah, hari ini ada dua pesan Tuhan yang kita harus kerjakan di akhir dari akhir zaman ini. Yaitu apa? Kuasai diri kita dan menjadi tenang. Waktu saya mencoba untuk membaca dari berbagai versi tentang ayat ini, yaitu 1 Petrus 4 ayat 7. Ayat terjemahannya ada di atas, the time is near when all things will end. So, yang pertama itu benar kan? Kuasailah dirimu, mereka terjemahinnya think clearly. Berpikir dengan jernih. Dan yang kedua, kuasai diri, control yourself. Nah, tapi yang menarik buat saya adalah waktu saya mulai mempelajari tentang think clearly itu apa sih? Berpikir secara jernih itu apa? Ada terjemahan lain yang mengatakan sober spirit. Nah, saudara ada yang tahu yang disebut sober spirit itu apa? Think clearly, sober spirit itu apa? Nah, hari ini Tuhan ingin kita belajar apa yang harus kita miliki, yaitu sober spirit. Saya buka kamus bahasa Inggris. Sober itu ternyata artinya adalah keadaan yang tidak mabuk dan tidak dikuasai oleh zat-zat apapun yang memabukkan. Itu judulnya sober. Jadi kalau yang Tuhan ngomong kamu harus punya sober spirit. Artinya roh kita ini harus dipastikan terbebas dari segala zat dan pengaruh yang memabukkan. Nah, jadi saya waktu itu mulai renungkan, Tuhan apa sih contohnya sober spirit? Nah, Tuhan berkata, hari-hari ini kita mau tidak mau, kita itu banyak mendengar segala berita dari luar, betul? Ya, sosmed sangat gencar akhir-akhir ini ya. Sekarang semuanya waktu dulu beberapa tahun yang lalu, yang main Instagram itu angkatan anak-anak dan remaja. Tapi coba saya mau tanya, yang umur 45 tahun ke atas di tempat ini yang punya Instagram siapa? Pesepeda kita langsung angkat tangan. Karena dia sering update ya, sepedaan. Saya juga selalu nge-like om. Jadi sekarang orang dari kecil, ya bahkan anak saya yang masih 5 tahun harus punya Instagram. Karena apa? Kadang nyerahin tugas sekolahnya lewat Instagram, coba saudara. Jadi semua orang, semua punya sosmed, semua punya WA. Dan semuanya punya akses untuk hal-hal di luar sana, berita-berita apapun kita bisa terima.
Makanya dari itu Tuhan ngomong akhir zaman ini apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberi tempat filter untuk hidup kerohanian kita. Supaya semua yang zat-zat memabukkan itu tidak mempengaruhi roh kita. Nah, saya hari ini mau khotbah pakai cerita. Dan saya ceritanya adalah pengalaman pribadi ya. Saya hari ini mau cerita tentang apa yang terjadi sama diri saya, dan waktu itu saya pernah mengalami serangan di dalam roh saya sampai saya waktu itu tidak bisa sober spirit ya. Jadi waktu itu bulan Lebaran ya. Waktu Lebaran itu ceritanya saya sama suami saya merawat anak-anak karena tidak ada pembantu. Nah, karena biasanya ada pembantu, lalu kali ini tidak ada pembantu, jadi otomatis saya ngerawat anak kan repot ya. Waduh, capek banget gitu. Jadi sehari tuh kayak cepet lagi. Kok tiba-tiba udah malam ya, capek banget nah gitu. Tapi tiba-tiba suami saya ngomong, saya tuh badannya kok capek, tapi capeknya tuh kok kayak nggak normal ya, capeknya kayak nggak enak gitu badannya gitu. Terus saya bilang, oh ya mungkin karena kita tuh gak biasa kok. Biasanya ada mbak banyak, lalu sekarang kita harus ngerawat anak apa, jadi mungkin kita badannya lelah. Nah tapi besoknya tiba-tiba Freddy ngomong, saya penciumannya berkurang loh. Saya gak bisa cium kentut saya. Hah? Aku bilang kayak gitu. Waduh, nah ini kalau penyakit yang gak bisa nyium kentutnya itu cuma ada satu. Apa namanya? COVID. Jadi waktu itu begitu dia ngomong saya penciumannya berkurang. Lalu saya akhirnya langsung memutuskan kita berdua cek. Nah, akhirnya di Lebaran itu ya ketahuanlah kita berdua positif. Ya, lalu waktu itu tidak ada mbak, akhirnya anak-anak kita ungsikan ke omanya. Waduh, itu Lebaran yang menakjubkan ya. Jadi mama saya disuruh ngurus 2 cucu, saya sama Freddy leyeh-leyeh di rumah. Nah, waktu itu ya saudara, saya mau saksikan ya. Waktu saya sakit itu saya tuh nggak mengalami yang namanya gejala COVID yang parah. Ya, saya sama Freddy itu sampai cuman pikirannya satu, mengkhawatirkan mama. Aduh, kita nih enak-enakan ya di rumah ya, nonton TV, leyeh-leyeh, makan tidur gitu. Kasihan ya mama ya sama 2 cucu gitu loh. Jadi saya tuh sama sekali tidak merasa sakit. Badan panas pun tidak, batuk pilek juga ringan, dan saya bisa tidur enak, dan saya merasakan ini adalah cara Tuhan memvaksin saya secara alami gitu loh. Jadi saya tidak mengalami sakit yang sesak nafas atau apa. Nah, jadi saya menjalani hari-hari saya itu dengan pengucapan syukur. Tapi saudara tahu, karena saya itu nganggur, saya banyak dengar berita, saya banyak lihat Instagram. Tiba-tiba ada temen yang memforward ke saya, ada seorang yang bernama Birgado Sinaga. Dia adalah orang tokoh politik yang umurnya sesaya, kurang lebih 40 tahun. Meninggal dunia karena COVID. Dan waktu saya ngeliat story-nya dia, Instagram dia yang terakhir, lagi sepedaan dia. Lalu seminggu setelah sepedaan itu meninggal. Lah, saya tuh jadi waktu saya lihat itu tiba-tiba ya, ada rasa takut hinggap di hati. Lalu teman saya ini nambahin lagi, Sofi, kamu jangan anggap remeh ya sakit ini ya. Orang yang gak apa-apa, yang masih sepedaan aja, seminggu lewat, bilang gitu. Kamu jangan macam-macam sama penyakit ini, jangan anggap remeh, bla 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 bla. Ya saya tahu maksud dia mungkin baik, ya kan, menasehati saya supaya saya nggak minum obat bener dan sebagainya. Tapi saudara tahu, kadang yang bikin roh kita itu jadi nggak sober, itu memang masukan dari luar. Ya. Jadi kita harus waspada sama hal ini. Ya. Ada 2 yang Tuhan ngomong, sober spirit dan control yourself. Nanti saya akan ajarin tentang control yourself. Itu kalau control yourself itu mulainya dari dalam. Itu urusannya dari dalam. Tapi kalau yang namanya sober spirit, itu biasanya pengaruhnya memang dari luar. Ya. Saat ada berita, saat ada info, saat ada masukan, kita harus taruh filter dalam roh kita.
Sehingga mungkin telinga kita boleh dengar, mata kita boleh lihat, tapi yang kita izinkan untuk masuk ke dalam ini adalah yang dari Tuhan. Ya. Nah itu yang kita perlukan. Nah, jadi waktu hari itu saudara tahu, saya yang pemberani, saya yang tidak pernah khawatir, saya yang baik-baik saja. Tiba-tiba malam itu mau tidur takut saudara. Saya tiba-tiba mau tidur itu, aduh ini berarti penyakit bahaya ya, bisa ngomong gitu. Padahal sesek enggak. Saya cek saturasi ya 98 terus, nggak pernah kurang dari 98. Ya. Jadi tapi saya nggak berani ngomong ke Freddy karena apa? Dia itu orangnya lebih khawatiran dari saya. Jadi kalau saya yang tidak khawatir ini ngomong ke dia nanti dia tambah khawatir. Jadi saya menyimpan itu dalam hati. Tapi saya mau tidur itu saya jujur gelisah. Tuhan, apakah benar ya penyakit ini nih segitu mengerikannya, saya harus berhati-hati dan saya bisa mati tak Tuhan gitu. Tapi begitu saya mulai berdoa malam itu, terus tiba-tiba Tuhan berbisik, jangan biarkan ada intimidasi sekecil apapun yang boleh nempel dalam hidup kamu. Karena begitu kamu buka pintu untuk intimidasi itu, kamu drop imunnya. Dan begitu imun kamu turun, nanti kamu rasa sakit semua. Jadi Tuhan ngomong, malam ini engkau harus terbebas dari intimidasi. Aku langsung begitu Roh Kudus ngomong gitu, aku langsung yes, aku tidak mau terintimidasi. Nah saudara harus gitu. Kalau suatu hari rohmu itu kayak kerasa lelah, kerasa aduh kayaknya kok mengasihani diri sendiri, aduh aku kok kayaknya khawatir. Nah, itu adalah gejala awal ya. Kalau roh kita itu sedang tidak sober, sedang ada pengaruh yang memabukkan roh kita. Ada racun-racun di luar yang nempel di roh kita. Nah Tuhan ngomong itu urusin. Kalau enggak urusin, the time is near. Kita akan kehilangan banyak hal. Nah saat itu saya akhirnya doa sama Tuhan malam itu. Tuhan, aku kan jarang mimpi tentang Engkau. Tapi malam ini aku butuh mimpi ketemu Engkau. Aku cuma ngomong gitu. Temui aku, kuatkan aku, bangkitkan rohku. Tiba-tiba ya saudara, malam itu saya mimpi ketemu Tuhan. Dan Tuhan cuman ngomong di mimpi, kamu tuh sudah sembuh. Kamu tinggal memulihkan stamina, tapi semua virus dalam dirimu tuh sudah aku ambil. Di mimpi itu Tuhan ngomong gitu. Begitu Lek bangun tidur pagi, saya ngomong ke Freddy, kamu ngerasain apa? Ya itu hari ketiga saudara. Saya ngerasa seger kayak gak ada rasa sakit apapun, gak ada sumeng, gak ada perasaan lemes. Kalau waktu 3 hari pertama itu memang ada lemes, ya walaupun tidak batuk pilek tidak terlalu parah. Tapi ada lemes, tapi waktu hari ketiga kita bangun tidur itu ngerasa seger-ger kayak orang gak sakit apapun. Lalu saya baru ngomong ke dia, tadi malam saya tuh terintimidasi kok. Terus saya ngomong ke Tuhan, Tuhan temuin aku dalam mimpi. Terus di mimpi Tuhan ngomong semua virusnya sudah diambil dan kita ini sekarang udah tinggal karantina untuk memulihkan stamina tapi kita udah gak sakit. Sepakat kata Freddy gitu. Jadi akhirnya kita tinggal menjalani 11 hari itu dengan istilahnya tidak sakit apapun. Makan enak, tidur enak. Nah jadi dari sini saya tahu ternyata semua itu ya saudara tergantung roh kita. Ya. Kalau roh kita biarkan terluka, kita biarkan roh kita terintimidasi, kita biarkan roh kita capek, tidak sober, kita nggak bisa think clearly. Kita jadi seperti orang mabok. Orang mabok bisa nggak berpikir dengan jernih? Nggak bisa. Melihat dengan jernih bisa nggak? Nggak bisa, oleng. Ya, roh kita pun gitu. Kalau kita tidak membereskan roh kita ini untuk tetap murni, itu susah kita jalan sama Tuhan di akhir zaman ini. Ya. Contoh yang lain apa sih? Saya pernah diceritain oleh seorang teman. Dia ikut arisan ibu-ibu. Ya, mungkin di sini ada ibu-ibu yang arisan. Arisan itu baik, sosialisasi, ngobrol, membuka wawasan, membuka pertemanan. Tapi ada saatnya di dalam arisan itu ada info-info yang kadang mempengaruhi roh kita. Ya. Saya punya seorang teman yang dia itu baru melahirkan. Baru melahirkan terus ikut arisan lagi, tiba-tiba temennya yang satu ngomong, kamu lahiran dikasih kado apa sama suami kamu? Gitu. Ya, temennya ngomong gitu. Lalu dia ngomong, hah
saya dikasih kado, yang ada bayi saya kali yang dikasih kado sama orang-orang. Ya sayangnya enggak lah gitu. Loh, kamu setiap lahiran gak dikasih kado sama suami kamu? Ya enggak lah, bayi saya yang dikasih kado kayak gitu. Dikadoin macam-macam, mulai sayanya mah yang lahiran kagak. Terus tiba-tiba temennya ini ngomong, wah saya lahiran anak pertama dikasih berlian sama suami saya. Katanya upah melahirkan gitu. Bukan karena apa? Karena kamu udah capek mengandung 9 bulan. Aku gak bisa gantiin kamu. Ya, jadi karena tugas mulia saya ini saya dikasih berlian. Yang anak kedua saya dikasih lagi tas mahal. Karena kata suami saya, kamu sudah berjasa ngelahirin 2 anak. Jadi saya tiap kali lahiran tuh saya dapat kado bagus-bagus dari suami saya. Lalu perempuan ini yang baru melahirkan dan tidak mendapat apa-apa dari suami ini, tiba-tiba murung mukanya. Lalu tadinya gak apa-apa. Tadinya dia sama suaminya baik-baik saja. Ya kan? Suaminya juga di rumah baik-baik saja. Tapi begitu dia pulang dari arisan, tiba-tiba di mata dia suaminya jadi gak baik. Tiba-tiba di mata dia suaminya salah terus. Ini orang gak tahu terima kasih emang sama saya. Ngelahirin anaknya siapa sih saya tuh? Ngelahirin anak dia. Ya, 9 bulan dia gak nanggung sakit. Sekarang juga yang begadang saya. Gitu. Pokoknya jadi dia pikiran negatif. Sampai akhirnya marah-marah terus. Pulang dari arisan suaminya dimarahin terus, salah terus. Sampai suaminya jadi stres juga. Ini kenapa ya tiba-tiba? Pikir suaminya apa karena dia baru melahirkan hormonnya belum stabil. Mungkin dipikirnya gitu. Tapi setelah ditunggu berbulan-bulan kok gak stabil-stabil hormonnya gitu. Ada yang salah apa? Sampai akhirnya suaminya tuh bingung. Ada apa ya dengan istri saya? Kok dulunya gak gini? Dulunya dia gak pernah protes sama cara saya ngurus anak, atau cara saya bekerja, cara saya mengurus keluarga. Dia gak pernah protes, kenapa kok sekarang mendadak semua yang saya lakukan salah? Sampai akhirnya mereka suka bertengkar dan bertengkar. Lalu akhirnya si istri ini sadar. Kenapa ya saya sekarang jadi sering bertengkar sama suami saya? Dulu enggak loh. Akhirnya dia konseling sama temennya, bukan temennya yang ngasih tahu itu, ya jangan ngomong sama dia lagi. Nanti kalau sama dia lagi bubar. Dia konseling sama kakak rohaninya dan berkata, kenapa ya saya akhir-akhir ini kok kesel sama suami saya, kita banyak bertengkar. Kakak rohaninya ngomong, mungkin kamu lelah karena baru punya anak. Enggak juga, dia bilang gitu. Ini kan udah anak kedua, saya udah nggak apa-apa. Tapi saya tiap kali lihat suami saya sebel. Tiap kali saya ngeliat suami saya kayak salah terus dia. Tiap kali saya ngeliat dia tuh kayak kok dia gak ngertiin aku sih, nah itu. Lalu akhirnya digali. Coba sih kamu ada persoalan apa? Digali sampai dia tak cerita tentang yang waktu itu. Lalu dia akhirnya sadar, oh iya, oh aku ngerti. Aku waktu dulu pernah diceritain sama temen. Waktu dia lahiran dikasih hadiah. Tapi suamiku itu tidak memberlakukan itu padaku. Lalu aku mulai saat itu jadi kesel. Aku mulai saat itu ngelihat negatif terus sama suami saya. Padahal kalau sekarang saya mencoba untuk sober, mencoba untuk tidak termakan zat-zat racun itu, suamiku tuh baik banget loh. Gak ada salahnya loh dia. Dia suami yang bertanggung jawab. Dia ayah yang bertanggung jawab. Dia menantu yang baik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara tahu ini contoh. Ya. Di dalam hidup kita ini banyak nanti yang kayak gitu. Sekarang sudah pernah ngalamin atau kita belum ngalamin, tapi jujur di dalam kita bergaul sehari-hari, dalam kita ngobrol sama orang, kadang orang ngasih kepada kita info, kita tuh nggak semuanya itu terfilter dengan baik. Tapi hari ini kita mau belajar, Tuhan berkata, you have to have a sober spirit. Sober itu artinya tidak memasukkan zat-zat yang memabukkan ke dalam hidup kita. Dan roh kita dipastikan bebas dari hal-hal yang negatif itu. Nah itu adalah proteksi, kita harus bikin proteksi untuk itu. Bisa gak kita menutup telinga sepenuhnya? Gak bisa saudara. Karena nama info, pendapat, sosmed, berita itu pasti berdatangan terus setiap hari.
Yang kita lakuin adalah satu, kita harus minta Tuhan memfilter itu. Dan kita nggak masukin yang negatif itu dalam hidup dan jiwa kita dan hati kita. Cukup tahu tuh kita ngomong, kita katakan firman. Di encounter dengan firman. Ya. Kalau misalnya ada yang kayak tadi, kok suamiku gini, suamimu nggak gitu? Oh nggak apa-apa, suamiku pria yang hebat. Nah langsung digitu, jangan direnungkan siang malam saudara. Nanti tiba-tiba direnungkan, jadi buahnya itu apa? Buahnya ya nanti kayaknya kok banyak negatifnya ya, nah itu ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, langsung oh suamiku juga baik. Gantian jaga bayi, oh, belum tentu suami lain mau gantian jaga bayi ya, misalnya gitu-gitulah ya. Kita pokoknya harus tahu cara mengencounter setiap kenegatifan, ya, dengan memperkatakan yang positif, ya. Terus ada satu lagi tentang sosmed, ya. Ini kenapa saya ngomong kayak gini ke saudara, karena jujur hari-hari ini kita harus membatasi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan yang kita terima. Saya waktu itu pernah ditanyain temen gitu ya. Sofi, kamu udah tahu belum kalau di Instagram itu ada yang namanya gereja apa ya? Ya itulah Instagramnya gereja sesat atau apa gitu. Itu membahas loh setiap khotbah-khotbah hamba Tuhan yang kayaknya tidak pas, tidak benar, tidak apa, mereka kupas tuntas gitu. Khotbahnya pendeta A, khotbahnya pendeta B, khotbahnya pendeta C, bla 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 bla. Pendeta-pendeta terkenal, mereka bisa ngupas hal-hal yang sesat. Nah, saya bilang memang gini loh. Kita dalam memahami firman, ya, kadang pendeta A ngajarinnya gini, kadang pendeta B ngajarin gini, kadang pendeta C ngajarin gini. Tapi saya nggak pernah setuju sama akun atau sama suatu blog, vlog ya, yang hanya membahas kesalahan. Saya bilang gitu, ya. Karena apa? Karena itu akan membuat kita berpikir negatif tentang pendeta itu. Ya. Saya lebih senang kalau ada pendeta ngomong dan dia mendapat pengertian tentang ini. Kalau nggak srek di hati kita simpen itu dulu. Kayak Maria. Ya, Maria itu waktu itu malaikat datang ngasih tahu kamu nanti akan mengandung. Ya, secara peraturan salah itu. Saya belum menikah, nggak mungkin mengandung, nggak mungkin begini, nggak mungkin begitu. Tapi Maria nggak ngomong protes-protes, dia ngomong saya memilih untuk diam. Saya memilih untuk berkata kehendak Tuhan yang jadi. Saya memilih untuk berkata saya akan simpan semua dalam hati. Nah, jadi ada orang-orang yang senangnya gitu mengambil suatu khotbah, lalu ada yang negatif diumbul-umbul sama dia dan disorot. Kalau menurut teman saya, loh itu bagus dong Sof. Jadi kamu tahu pendeta ini sesat, pendeta itu sesat, pendeta ini sesat. Saya bilang enggak. Itu adalah racun. Itu adalah zat negatif yang kalau kita masukin tiap hari ke roh kita akan hurts, roh kita akan sakit, roh kita akan gak sober lagi. Roh kita gak akan lurus. Roh kita akan penuh dengan kepahitan. Ya. Jadi kita harus memilih apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita follow, apa yang kita itu. Nah, hal-hal seperti ini memang akhir zaman ini sulit saudara. Ya, kita terlalu banyak akses untuk hal-hal seperti itu. Tapi Roh Kudus berkata, jadilah sober. Kita yang bertanggung jawab untuk roh kita ini. Tuhan berkata, jangan kamu sampai dibikin tidak bisa melihat jelas lagi. Jangan sampai kita dipenuhi kebencian, dipenuhi penghakiman. Saudara, apakah saudara bisa kalau tiap hari dengerin khotbah pendeta ini terus sesat. Lalu saudara menerima sesuatu yang baik dari dia? Gak bisa. Nanti begitu pendeta itu nongol, oh ini kayak sesat. Ini kan yang sesat waktu itu. Dia masuk ke gereja, akun gereja sesat ini. Saudara pasti yang pertama kepikiran dia pernah masuk ke akun gereja sesat. Lalu dia mulai khotbah, mulai memberikan suatu aliran kehidupan. Saudara udah gak bisa nerima. Saudara yang ingat dia sesat. Nah, penghakiman, kepahitan. Ya. Jadi kita mari hari-hari ini kita belajar mengontrol apa yang masuk dari luar ke dalam.
Karena dunia ini Tuhan katakan semakin gila, semakin kotor. Roh kebencian, roh perpecahan, roh intimidasi. Semua iblis akan tawarkan lewat sosial media dan lewat satu sama lain. Tapi kita berkata, have a sober spirit. Ya, supaya kita tetap menjadi orang yang menang. Ya. Lalu yang kedua, control yourself. Nah, control yourself ini berbicara tentang jasmani dan rohani juga. Dan kalau yang tadi sober spirit itu biasanya kenegatifannya berasal dari luar. Tapi kalau control yourself itu lebih dari dalam, saudara. Pembawaan kita, karakter kita dan sebagainya. Nah, ini sekarang ini lagi mungkin kalau saudara nonton ada serial Korea yang namanya Squid Game, ya. Dan di dalam satu serial itu ada permainan anak-anak Korea yang namanya lampu merah, lampu hijau. Ya. Kalau di Squid Game itu ngeri sih ya, gitu. Kalau yang bergerak tembak gitu. Nah, tapi sebenarnya kenyataannya sebenarnya permainan itu mengajar anak-anak untuk dia belajar menguasai diri. Ya, saat nanti teman yang ngomong lampu hijau lari, begitu lampu merah, set, semua harus berhenti. Nah, kenapa ada yang bergerak? Karena biasanya karena mereka itu ada garis untuk mereka menang. Mereka buru-buru pengen ke garis itu supaya cepat nyampe menang. Tapi tetap selalu ada lampu merah. Dan saat lampu merah dikatakan harus berhenti. Kalau yang bergerak kalah. Nah, apalah fungsi lampu merah itu sebenarnya? Di Indonesia pun sama. Lampu merah itu sebenarnya tanda berhenti. Tapi kebanyakan dari orang-orang Indonesia kalau lampu merah biasanya apa? Gaspol. Kenapa? Belum 3 detik. Yang sebelah sana belum jalan. Nah, itu biasanya kan kita gitu kan. Lampu kuning gas, lampu merah juga gas lagi. Karena apa? Yang sebelah sana belum jalan. Nah, itu. Kita dalam hidup ini yang namanya control yourself itu adalah sebenarnya kita tuh harus tahu arti kata berhenti. Ya. Karena lampu merah itu tidak diciptakan untuk mencelakai kita. Kata berhenti itu sebenarnya tidak dipakai untuk mencelakai kita, ya. Kadang kita menghindari lampu merah, kita gaspol, kalau terjadi kecelakaan malah menghambat, ya kan? Nah, jadi kita itu dalam hidup ini sebenarnya harus tahu yang artinya stop. Gitu. Kontrol. Ya, kontrol itu apa? Tidak selalu serta-merta gas, tapi ada saatnya kita harus berhenti. Nah, saya mau sharing ya tentang control yourself. Saya akan ajari dari 2 perkara, yaitu negatif dan dari rohani dan jasmani, ya. Jasmani, saya akan berbicara tentang lidah. Lidah, mengontrol lidah secara jasmani dan rohani. Yang jasmani dulu. Lidah ini bisa gak sih dikontrol secara jasmani? Ya, saya pernah mengalami yang namanya disuruh kontrol lidah secara jasmani. Saya waktu itu habis melahirkan anak kedua, berat badan naik sampai 65 kilo. Saya padahal berat badannya harusnya 51, 52. Dengan tinggi segini loh ya saudara ya. Dengan tinggi segini harusnya 51, 52. Sekarang saya habis lahiran, anaknya udah keluar, air ketubannya udah keluar. Masih 65 kilo. Saya sampai heran lah, yang saya keluarkan itu apa kemarin. Perasaan udah keluar semua. Kenapa masih 65 beratnya? Nah, saya kan jadikan stres. Waduh, ini saya tuh kagak tinggi-tinggi amat. Badannya bunder. Lah ya kan jadikan bingung. Lalu akhirnya saya gimana caranya biar kurus lagi ya. Karena ini mengkhawatirkan gitu. Lalu teman saya ngomong, Sofi, kalau mau cepat kurus, kamu harus diet garam. Gitu. Hah, diet garam? Iya, karena kalau orang habis melahirkan tuh badannya tuh banyak air. Jadi gemuknya bukan gemuk lemak sebenarnya, gemuk air. Ya, badannya banyak air. Satu-satunya cara kamu harus diet garam, mengurangi banget garam, nanti akan susut sendiri. Gitu, dalam waktu singkat. Wah, oke. Itu pergumulan buat saya saudara, karena saya itu orang yang sangat suka asin. Ya, lidah saya ini sangat suka asin. Dari kecil saya suka keju, suka makanan yang snack-snack yang asin. Pokoknya tidak suka yang namanya manis. Nah, kalau saya suruh diet gula, saya nanya ke teman saya, kalau diet gula bisa enggak? Itu enggak pengaruh, dia bilang gitu. Ya, kalau diet gula saya bisa loh, ya enggak nanya kata dia. Kamu harus diet garam, enggak bisa diet gula.
Jadi saya tuh harus belajar menguasai lidah saya, karena lidah saya dari kecil tuh senang yang gurih-gurih. Nah, jadi akhirnya waktu itu saya memutuskan ikut catering. Ikut catering khusus buat makanan rendah garam. Nah, waktu hari pertama catering datang, saya lihat makanannya, saya buka makanannya, saya cicipin makanannya. Saya bilang, ini kayaknya kurusnya bukan karena diet garam, tapi karena gak suka makan, saudara. Karena makanannya parah banget. Ya bagi saya yang suka asin, makanannya gak ada rasanya. Aduh tobat, ini kurusnya ini karena gak suka makan nanti, bukan karena garamnya gitu. Jadi akhirnya saya hari pertama, aduh gak suka makan ini, aduh cuman separoh, udah. Yang jadi lapar. Nah kata Freddy, nah ini gak boleh, kamu kan menyusuin, kok gak makan bener, gak boleh. Waduh gimana ya ini jadinya. Jadi saya akhir hari kedua, saya hari kedua saya akan makan semuanya. Jadi catering datang apapun tak makan ya. Tapi tetap mengikuti petunjuk catering itu, karena dia tuh makanan sehat ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna, tapi garamnya sangat sedikit sehingga sangat hambar. Nah, jadi hari kedua karena demi bisa susunya lancar, menyusunya lancar, saya makan semuanya. Walaupun rasanya nggak karu-karuan, wes pokoknya blub. Aduh gitu, nggak enak banget. Hari ketiga, tapi begitu ya saudara, hari keempat kelima, begitu makanan datang, saya cicipin. Kok lain ya sama hari pertama? Kok saya sekarang bisa lebih nikmatin makanan catering ini? Karena itu berlangsung sebulan saudara. Jadi waktu hari kelima saya udah mulai bersahabat sama makanan catering itu. Ya, saya yang sangat suka garam, tiba-tiba bisa enjoy makanan yang tidak ada garamnya. Ya, hari kelima loh. Ya. Akhirnya setelah itu jalanin 6, 7, 8 sampai hari ke-30 saya turun 10 kilo saudara. Hebat kan? Nah, jadi kalau mau diet cobain rendah garam ya. Saya setelah hari hari ke-30 saya turun 10 kilo, celana jeans saya cukup lagi. Waduh senangnya bukan main. Jadi akhirnya saya mulai setelah itu orangnya ngomong kalau udah kayak gini boleh pakai garam. Tapi sedikit-sedikit, jangan langsung garam banyak nanti pusing kepalanya. Jadi akhirnya saya mulai tambahin garam sedikit-sedikit ya. Nah tapi saya mau kesaksian gini, ternyata lidah ini bisa dikontrol, benar? Dan sebenarnya Tuhan tuh pengen kita bisa mengontrol apapun. Ya saudara mungkin di sini ada yang kolesterolnya tinggi, atau ada yang gulanya tinggi, ada yang mungkin jantungnya kurang baik. Nah itu sebenarnya adalah lampu merah buat kita. Ya, kalau cek darah, lihat apa yang tanda bintang itu loh. Nah, kan tiap cek darah ada tanda bintang kan, rapot kan, itu lampu merah kita sebenarnya. Ya, saya tidak pernah lampu merahnya di diabetes. Ya, diabetes saya selalu bagus. Karena apa? Ya nggak pernah makan manis, jarang makan manis. Tapi kolesterol saya tuh selalu berbintang. Mepet terus 195, kan hampir 200 atau 210 kayak gitu. Jadi selalu berbintang. Nah, Tuhan katakan kontrol dirimu. Dalam hal jasmani yang bisa kita lakukan adalah kita lihat lampu merah kita itu apa. Ya. Semua kita punya lampu merah. Dalam hal kesehatan, dalam hal jasmani. Kalau kita suka gula, berarti lampu merah kita adalah tidak boleh makan gula terlalu banyak. Dan percayalah dari cerita saya tadi, saya dari kecil juga senangnya asin-asin. Ternyata lidah ini gampang kok dikontrolnya. 5 hari sudah bisa menyesuaikan diri. Jadi kalau saudara senang gula, wah berarti saya itu sama Tuhan ini untuk akhir zaman ini, supaya saya bisa menyelesaikan putaran terakhir dengan kuat, saya harus sehat. Benar? Amin saudara. Saya mau kesaksian Pak Gideon yang sering khotbah di sini. Beliau udah umur 70 lebih. 70 berapa ya? 70 lebih. Ya, mungkin 73, 74. Kemarin dia pergi ke Luwuk, dia pergi ke pulau-pulau dengan kondisi badan yang sangat sehat, dan dia kemarin pulang, besok udah khotbah lagi ya di persekutuan. Dan dia itu adalah orang yang 70 tapi jalannya masih kayak anak muda. Saya sama Freddy pernah ngikutin dia jalannya lebih cepat dari kita. Ya. Dan dia itu sangat kalau menyelesaikan apa-apa sangat cepat, sangat kuat, pikirannya masih sangat tajam. Saya mau kasih tahu mama saya juga, Ibu Nani, 77, gak ada penyakitnya.
Ya, kolesterol bagus, apa bagus. Nah, orang-orang itu adalah role model saya. Ya, saya berkata mereka itu tua, tapi mereka tua di dalam Tuhan. Mereka itu seperti tumbuhan yang tumbuh di halaman Tuhan, terus berbuah sekalipun sudah tua. Dan mereka itu menyelesaikan putaran terakhir dengan sangat kuat. Mereka sudah tua tapi mereka sangat sehat. Mereka bisa jadi berkat untuk generasi di bawahnya. Dan bahkan mereka bisa ke pulau-pulau untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nah, Tuhan tuh ngomong ini, di hari-hari terakhir, control yourself. Itu artinya apa? Kita harus kontrol hidup kita, gak cuman rohani, tapi juga secara jasmani. Supaya kita sehat dan kita bisa memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Amin. Jadi mulai sekarang ya, pasang lampu merah di hidup kita. Ya. Kalau kita juga mungkin punya suatu kebiasaan makan, kebiasaan minum yang nggak sehat, kita semua tahu, nggak usah ngaku. Saya nggak ngomong, yuk semua ngaku, nggak. Dalam hati aja. Ya, semua kita punya hal yang kita harus kasih lampu merah di hidup kita. Dan hari ini kita katakan, aku mau sehat sampai akhir. Kalau Tuhan panggil aku pulang bukan karena aku sakit, tapi karena sudah waktunya. Ya, kalau bisa sampai di awan-awan aja, ya, diangkat bareng-bareng, ya, sampai masih sehat. Karena Tuhan berkata putaran terakhir ini Tuhan perlu banyak penuai. Mari kita jadi sehat, ya. Pasang lampu merah untuk setiap hal yang negatif dari hidup kita. Nah, kalau yang secara jasmani seperti itu. Nah, secara rohani gimana control yourself? Ya gampang, ya. Kalau yang banyak ngomong, kebanyakan ngomong, ya dikurangin. Kebanyakan marah, dikurangin. Kebanyakan gosip, dikurangin. Ya, kebanyakan apa lagi? Males, kebanyakan tidur, kurangin. Ya, kita semua tahulah kelemahan rohani kita ini apa. Ya, tiap orang berbeda. Tiap orang punya hal yang harus dikontrolnya tuh beda-beda. Tapi hari ini kita mau beresan sama Tuhan. Dan ngomong, Tuhan, di akhir zaman ini Engkau katakan dua hal. Yaitu sober spirit dan control yourself. Supaya kita fit secara rohani. Untuk kita bisa berdoa dan melayani Tuhan. Mari kita selesaikan semua ini dengan kuat. Ya, putaran terakhir ini menjadi orang yang bisa menaklukkan dan mengontrol diri. Dan kita rohnya tetap adalah roh yang bisa melihat dengan jelas apa yang Tuhan mau. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyi penolong yang setia yang tadi kita minta dimampukan oleh Tuhan. Tuhan, Engkau adalah penolong yang setia yang akan menolong kita untuk mempunyai sober spirit dan untuk control ourselves, untuk menyelesaikan semua dengan kuat sampai Engkau datang kembali. I share my soul. Penolong yang selalu setia. Amin Tuhan, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin, Kau gak pernah gagal Tuhan. Yesusku tak pernah gagal. Penolongku, penolong yang selalu setia. kami percaya Engkau tolong kami, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Kau gak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Kau di Tuhan, dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara percaya Tuhan, dapat ku segala perkara boleh kami tanggung di
ambil beberapa waktu ke depan ini, kita selidiki hidup kita. Apakah ada perkataan, berita, info dari luar yang sempat merusak akan jiwa dan roh kita, sehingga kita seringkali menjadi marah, menjadi pahit, menjadi kecewa karena perkataan orang lain atau karena berita dari luar. Dan kalau ada hari ini kita bereskan sampai ke akar-akarnya. Kita katakan, Tuhan, aku mau punya sober spirit. Aku tidak mau rohku diombang-ambingkan oleh racun-racun dari luar. Tapi aku mau rohku sehat, rohku kuat, rohku benar di hadapan-Mu. Rohku clear di hadapan Tuhan. Dan adakah kelemahan dalam diri kita yang kita harus urusin hari-hari ini? Apakah kita terlalu banyak marah? Apa kita terlalu banyak ngomel? Apa kita terlalu banyak kecewa? Kita terlalu banyak pelit? Kita terlalu malas? Apapun sifat-sifat yang Tuhan gak suka, sifat-sifat yang kita tahu itu merusak dan menghambat perjalanan rohani kita, kita urusi hari ini dan katakan, Tuhan, aku mau pasang lampu merah di hidupku. Semua kemarahanku berhenti hari ini. Semua kekesalanku berhenti. Semua ngomelku berhenti. Semua kekhawatiranku berhenti. Semua sifatku yang gak baik berhenti. Dan kalau ada kelemahan secara jasmani, Tuhan, aku terlalu banyak makan gorengan sehingga aku gak sehat, sehingga kolesterolku tinggi. Atau aku terlalu banyak makan manis sehingga aku gak bisa dipakai Tuhan karena aku diabetes. Hari ini katakan, lampu merah, control yourself, dan urusi itu. Apapun yang menjadi kelemahan kita hari ini, mari urusi, sehingga Tuhan bisa pakai kita di akhir zaman. Sehingga Tuhan bisa pakai gerejanya ini dengan kuat. Sehingga Tuhan bisa pakai kita di putaran terakhir ini. Kita menyelesaikan semuanya bersama Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Kami percaya Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan itu Bapa kita. Sebagai Bapa, Dia tentu mengendaki roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5. Saya percaya Bapak Ibu, sebetulnya kita sadar loh. Kita sadar loh kalau jiwa kita lagi nggak sehat, kita sadar. Sejujurnya sadar. Pada waktu tubuh kita nggak sehat pun, sejujurnya kita sadar. Cuman kadang-kadang kita seperti tadi, lampu merah terjang terus, saudara ya. Ya, udah tahu ada perkataan-perkataan yang membuat jiwa kita sakit, terluka, kita tahu. Cuman kita nggak mau beresin, kita malah terjang terus, tambah-tambahin lagi, sehingga makin luka. Sama, tubuh kita juga sama. Saya percaya saudara, tubuh kita pun tahu, kita tahu kalau kita lagi nggak enak nih. Tapi biasanya kita terjang terus ya, lemak, gorengan, sikat terus pokoknya. Karena ini perlu dipuaskan, perut kita perlu dipuaskan, mulut kita perlu dipuaskan. Tapi malam hari ini dengan firman Tuhan, ya Tuhan ingin, Dia sebagai Bapa yang baik, yang memelihara kita. Dia ingin roh kita, jiwa kita, tubuh kita terpelihara dengan sempurna
sampai kedatangan Tuhan. Amin. Enggak saya jadi ingat saudara, sebetulnya kita tuh lagi-lagi diingetin. Sebetulnya tadi waktu dengerin firman Tuhan, sebetulnya kita sadar loh, ya. Kalau jiwa kita lagi sakit ya nggak? Lagi sakit maksudnya apa? Gampang tersinggung, lagi sensitif orang bilang itu. Sadar. Ya kalau kita orang ngomongin itu, langsung kita, oh ini sebetulnya ada luka nih sebetulnya ya. Tapi sekali lagi kita main tabrak aja, nggak peduli, nggak mau beresin maksudnya. Seharusnya kita datang ke Tuhan, kita beresin, ya kita coba lepaskan pengampunan, beresin, seharusnya gitu. Tubuh kita juga sama. Pada waktu aduh kok ngerasa nggak enak nih ya, coba dicek, ya kolesterol udah merah ya stop gitu loh ya. Tapi biasa kita tabrak saja gitu ya. Oke, itu ya, saya percaya firman Tuhan malam hari ini menyadarkan kita. Bapa yang baik, yang kita puja, kita sembah. Dia menghendaki roh kita, jiwa kita, tubuh kita terpelihara dengan baik. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom. Shalom. Ya, kita dari anak-anak muda di tempat ini mau mengajak sekali lagi untuk ibadah bersama. Ibadah bersama nanti diadakan tanggal 19 November 2021 jam 6 sore dengan pembicara Jennifer dari JKI Higher Than Ever. Dan ini luar biasa banget, dulu pernah datang dan kita semua merasa diberkati dengan firman yang di-sharingkan. Jadi yuk mari kita sama-sama datang, buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih berasa berjiwa muda, semuanya boleh hadir di tempat ini. Amin. Ya, selain itu kita juga ada video yang mau kita tampilkan. Bisa minta tolong dari OHP? Ini di luar loh, saya nggak tahu loh ini loh. Bahagia untukmu, bertambah 1 tahun usiamu. Suaranya kenceng. Ini persembahan kita dari GRC untuk Bapak Iskandar Widada selaku ketua dari GRC. Kita sangat bersyukur kita boleh punya pemimpin seperti Bapak Iskandar yang benar-benar mau berdiri buat GRC. Saya sebagai anak, saya melihat betapa Papa itu kadang-kadang merasa sedih, merasa kesel, jengkel gitu. Dan bagaimana Papa itu tetap berjuang berdiri buat GRC karena Papa tahu bahwa di sini ada jiwa-jiwa yang disukai oleh Tuhan. Dan ini ucapan dari kita semua. Ulang tahun Bapak Iskandar Widada yang ke-60 tahun. Selamat ulang tahun Pak Is. Selamat ulang tahun Papa, Om Is. Selamat ulang tahun Om Is. Pada hari ini saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Iskandar Widada. Happy birthday Papa. Pak Is. Selamat ulang tahun Pak Is. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Ketua Pak Iskandar Widada. Kiranya di hari ulang tahun ini Tuhan akan membawa Bapak Iskandar Widada naik terbang lebih tinggi lagi, mencapai ke dalam puncak destininya. Saya percaya Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi di hari ulang tahun ini, hari-hari ke depan, menjadi berkat atas kota, atas bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan memberkati. Semoga di ulang tahun kamu yang ke-60 ini Tuhan semakin memakai kamu lebih lagi dan benar-benar membawa kamu ke dalam keintiman sehingga engkau boleh menggenapi semua destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kamu. Ya, nikmat arah turun atas Pak Iskandar. Ini bagian humas nih, bagian humas GRC. Seperti batu karang ini dan mempunyai hati yang seluas samudra. Terus semakin ini istrinya humas di dalam Tuhan, terus kejar yang ilahi dan finish dalam bersama Tuhan. Semoga ini bagian keuangan Bapak Ibu ya. Semoga banyak umur, semoga sehat selalu, semoga semua destiny yang Tuhan buat rencanakan dalam hidup Papa semuanya boleh jadi dan digenapi dan gak ada satupun yang gugur atau tidak digenapi. Semakin ajaib dan semakin intim di dalam Tuhan karena Tuhan Yesus mengasihi Papa. Panjang umur. Ini dari tim Radu Dongkal ini. Diberkati dan menjadi berkat. Panjang umur, sehat selalu. Ini pemain drum itu di ujung. Sehat selalu kami. Oh si Joel lah. Sekali lagi ini wakil ketua ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun
kepada Bapak Iskandar Widada, Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Selamat ulang tahun Pak Is. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Pak. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Wow, semangat sekali Pak Agus. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati kamu. Salam Rio. God bless you. Wah, Yut ini. Oke, terima kasih saudara. Ini kejutan, to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Mungkin ada yang bisa tebak umur saya berapa gitu? Sekarang dia serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya enggak? Potong kuenya. Oh enggak. Ya, sekali lagi kami ucapkan happy birthday buat Bapak Iskandar Widada. Terima kasih. Yang keberapa? 60. Salah. Semakin muda ya Pak. Kelihatannya firmannya cocok deh gitu, mesti jaga kesehatan ini. Yuk kita mau berdoa buat Bapak Iskandar. Saya minta Pak Pandu maju ke depan. Ada Bapak Pandu, selamat datang Bapak Pandu Lis. Yuk kita berdoa ya buat Pak Is. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Pak Iskandar yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau yang sudah menetapkan hidupnya untuk memimpin persekutuan doa di tempat ini. Beri kekuatan secara rohani, secara jiwani, dan secara jasmani. Sampai Pak Is ini bisa membawa seluruh jemaat, pengurus, dan semuanya Tuhan di putaran terakhir ini menjelang kedatangan-Mu. Biar roh, jiwa, dan tubuhnya terpelihara sampai Engkau datang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala yang Engkau lakukan di persekutuan ini. Kiranya pengurapan-Mu tetap ada di dalam hidup hamba-Mu ini. Sebab Engkau sendiri yang meneguhkan setiap langkah-langkah hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan,
Amin. Terima kasih Pak Pandulis yang telah menyempatkan waktu ya. Terima kasih Pak Pandu. Ya mungkin lampu dinyalakan gitu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kejutan-kejutan yang Bapak Saudara berikan. Juga terima kasih Bapak Ibu Saudara mempercayai saya sebagai pemimpin gembala di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu kita perlu bertumbuh bersama ya di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita juga perlu sehat roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Amin. Amin. Ya karena Tuhan ingin pada waktu Dia datang kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Sekali lagi terima kasih tim dari Sion ya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami tahu hanya Engkau yang sanggup menjagai akan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami percaya Tuhan malam ini Engkau bersihkan setiap kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Sehingga hati kami, mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami gak mau mendengarkan setiap berita, noise Tuhan. Tapi kami mau mendengarkan voice, suara yang dari Engkau, suara kebenaran. Terima kasih Tuhan malam ini Tuhan. Kami terima berkat yang terbaik yang dari Engkau. Kekuatan yang baru turun atas hidup setiap kami. Berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Israel turun atas hidup kami. Engkau yang sinari kami dengan wajah-Mu Tuhan. Kami percaya berkat yang terbaik, kekuatan yang baru, kesehatan yang dari Engkau turun atas hidup kami dan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.